Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk dek. Dengan dek siapa namanya? Cika. Cika. Kamilia. Kamu kelas berapa ya? Kelas 9. Kelas 9. Oh. Dari mana sebenarnya dek? Dari Kolombo Atas. Kelompok atas. Berarti sampean PP apa naik bis? Naik bis. Naik bis. Biasanya berangkat jam berapa kalau dari rumah? Jam setengah 6. Setengah 6 ya. Ketika sampean sekolah itu ya apa sering jalan kaki apa diantar sama orang tua? Soalnya kan kalau dari Pelombo, saya juga Pelombo soalnya. Kalau dari Pelombo ke Sempolan kan agak jauh. Gak mungkin kan bus masuk kan? Sampean itu jalan kaki apa diantar bapaknya? Kalau pagi diantar bapak, kalau pulangnya itu sering tidak dijemput, jadi jalan kaki. Selama sampean jalan kaki itu sendirian apa sama teman gitu? Sendiri. Sendiri? Berani sampean? Berani. Biasanya pulang jam berapa? Jam 1.15. Hampir jam 2 ya. Oh. Kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Rencananya mau melanjutkan apa sampean pengen berhenti gitu? Melanjutkan. Mau melanjutkan? Iya. Berarti apakah sampean punya keinginan atau pengen pengen sekolah di luaran gitu? Enggak. Pengennya rencana mau meneruskan di sekolah mana? SMK Ibu. Oh, sekarang sekolah di mana wis? SMP Ibu. SMP Ibu di daerah mana itu dek? Pakusari. Pakusari. Berarti sampean dari kelas 1 memang asli sana ya? Iya. Enggak, soalnya kan banyak siswa kalau sekarang kan banyak yang pindahan gitu, enggak? Enggak. Kalau asal sekolah di mana sebelum SMP di sana? SD Sumber Salak. Sumber Salak. Oh, di daerah sini ya? Iya. Pekerjaan orang tua sampean apa dek sehari-hari? Petani. Petani. Kalau ibu? Enggak kerja. Oh, ibu rumah tangga ya? Iya. Petani. Biasanya kerja apa kalau petani? Kadang itu ke kebun. Kebun. Iya. Punya ya? Melihara kambing apa gimana? Enggak. Kerja apa tuh? Alas mau dijadiin kebun. Bersih gitu ya? Iya. Itu biasanya tiap hari apa tiap minggu? Tiap hari. Tiap hari. Berarti bapaknya sambian berarti jarang di rumah ya? Iya, jarang. Biasanya pulang jam berapa ya? Pulang sudah maghrib. Sudah maghrib? Sudah maghrib apa sebelum maghrib? Sudah maghrib. Sudah maghrib. Oh, berarti kebanyakan di luar ya? Iya. Itu kerja ke orang apa memang milik sendiri kebunnya? Milik sendiri. Milik sendiri. Oh. Berarti dari pagi sampai maghrib. Nanam apa orang tuanya? Nanam kopi. Oh, sudah nanam apa masih proses? Masih proses. Masih proses. Biasanya kan kalau kopi itu kan kalau sekarang kan musimnya ya. Iya. Banyak yang panen kopi. Sampean anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Ada saudara apa? Ada. Adik laki-laki apa cewek? Laki-laki. Laki-laki. Oh, umur berapa sekarang adiknya? Umur 4 tahun kurang. 4 tahun kurang. 4 bulan kurang. 4 bulan. Kalau sampean? Umur 14. 14. Oh, berarti masih panjang perjalanannya. Iya. Sampean selama sekolah di Mayang ya. Sebelumnya sampean curahkan permasalahan atau kejadian yang membuat adik itu patah semangat. Artinya yang membuat sampean itu tidak keinginan untuk bersekolah. Adik itu sekolah tiap hari apa sering gak sekolah? Sekolah tiap hari. Pernah gak masuk sampean? Pernah. Nah, nanti sampean curahkan yang menyebabkan sampean itu gak masuk itu apa ya? Jadi semua permasalahan yang sampean ungkapkan nanti itu tidak akan dibocorkan oleh saya. Jadi di sini kakak cuma memberi solusi kepada adik bagaimana cara mengatasi permasalahan kayak gitu. Soalnya kan kalau saya sudah pengalaman, sudah pernah sekolah SMP, SMA itu juga pernah. Biasanya permasalahannya itu sama.
Tapi kebanyakan kalau di luaran itu beda ya. Iya. Di sana gak ada pondokannya? Ada. Ada. Sampean kok gak mondok di sana? Enggak ada ayah enggak pasrah katanya. Kok bisa gak pasrah? Apa Nggak mungkin tahu. ada bebas pondoknya apa gimana? Iya. Bebas. Bebas. Bebas itu gimana maksudnya? Apa laki-laki bisa masuk apa gimana? Bisa. Bisa. Biasanya mayoritas di sekolah SMK Ibu gitu ya, SMK Ibu ya, SMA apa SMP apa MTS? SMA, SMK sama SMP. Berarti sampean sekarang masih SMP. SMP. Ya di sana mayoritas kebanyakan mondok apa memang dari luaran? Banyak yang mondok. Yang mondok. Oh, ya, mondok sekitar berapa orang yang mondok? Hampir 1.000 Lebih. lebih. Berarti pondokan apa namanya? Hutan dulu. Ustaz Lulung. Oh. Berarti yang menyebabkan sampean itu PP tiap hari dari rumah ke sekolah karena tidak diperbolehkan mondok ya. Oh. Cita-cita adik sekarang apa? Belum tahu. Belum berkeinginan. Kadang menjadi koki, kadang menjadi guru, ganti-ganti. Oh, hobinya Menulis menulis sama membaca. membaca. Kalau cita-cita menjadi koki sama membaca ya. Iya. Itu enak sih jadul. Artinya kalau kita sering membaca pasti kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak kan. Iya. Apalagi kalau sampean berkeinginan ingin menjadi koki itu pasti bisa. Dengan cara apa? Kan kebanyakan orang sukses itu kebanyakan membaca. Sampean sekarang punya HP apa belum? Belum. Oh, untung. Masih pinjam punya ayah. Oh, soalnya kan kalau siswa ya, kalau kebanyakan siswa pada zaman sekarang kan kebanyakan kan punya HP Android gitu. Kebanyakan malas yang untuk membaca. Iya. Akhirnya dibodohi oleh HP itu. Untung sampean masih belum punya. Kalau sudah punya hati-hati. Karena yang menyebabkan siswa itu ya malas menulis, malas membaca itu pasti HP. Kebanyakan itu bukan hanya siswa, bahkan orang tua juga malas untuk cuci piring, cuci baju, kan banyak kan? Iya. Disebabkan oleh apa? Oleh HP. Jangan sampai sampean itu ketika memiliki HP jangan sampai terbodohi oleh HP tersebut ya. Jadi adik itu liburnya tiap apa kalau di SMK Ibu? Tiap minggu. Tiap hari Minggu libur ya? Iya. Biasanya sampean itu yang sering masuk apa gimana di sekolahnya? Sering masuk. Sering masuk. Pernah kan tadi sampean bilang pernah bolos? Iya, pernah gak masuk. Pernah gak masuk? Berapa hari? Apa 1 minggu 1 kali? Kadang 2 minggu 1 kali. Dikarenakan apa ya? Males gitu. Males ya? Males jalan kaki? Apa males karena orang tua agak mau mengantarkan? Males jalan kaki. Jalan kaki. Berarti jalan kaki itu berarti masalah yang membuat adik itu malas berarti karena kejauhan ya. Rencananya adik kan sekarang sudah kelas 9 ya kan, sudah hampir ya nih, artinya sampean sudah mau masuk ke jenjang lebih tinggi yakni SMA ya. Rencananya mau pindah di mana? Tetap. Di sana juga. Iya. Kalau semisal sampean di kemudian hari rasa malas itu timbul gimana? Takutnya karena sampean sudah masuk SMA, pas tiap hari sampean orang tua sibuk, sedangkan jarak dari Pulau Ambo ke sekolah itu jauh. Gimana solusi adik untuk mengatasi masalah tersebut? Katanya kalau udah SMK mau dibeliin sepeda katanya. Berarti gak apa-apa ya bawa sepeda? Gak apa-apa, suruh naik sepeda kalau SMK. Kalau masih SMP belum masalah katanya. Biasanya lewat mana sampean? Lewat Suren. Suren? Iya. Jauh berarti ya? Iya. Kan biasanya lewat sini Kejayaan biasanya. Iya. Kita diperbolehin apa gimana? Boleh. Boleh. Iya. Kok gak lewat sana? Tapi sepian lewat Suren katanya. Oh, lebih aman gitu ya. Iya. Untuk masalah lain yang membuat adik itu tidak memiliki rasa semangat itu apa? Mungkin dari keluarga, temannya gimana? Kok bisa membuat adik itu malas? Dulu itu pernah sudah masuk karena sakit. Habis itu udah masuk itu udah disapa sama teman-teman. Yang menyebabkan teman sampean itu gak suka itu karena? Gak tahu juga.
Oh, teman sebangku apa teman satu kelas apa teman luar Kayak kelas? sahabat itu. Oh, so happy ya. Kalau sekarang yang filmnya itu bestie ya. Iya. Oh, cewek apa cowok yang enggak? Cewek. Cewek. Dua. Dua. Sampai sekarang tetap. Tetap Enggak. di apa tuh diganti pondokan gitu. Pondokan itu datang gitu ke anak yang dua itu. Terus yang dua itu nggak suka apa saya gitu. Hmm. Kok bisa gak suka, Dik? Mungkin adik pernah membuli teman itu. Enggak pernah. Nggak pernah. Oh, teman selain itu ada teman? Ada. Berapa orang? 4. 4 ya. Iya. Berarti yang menyebabkan sampean itu malas sekolah karena teman. Iya. Yang dua itu kan sekarang tidak menyapa sampean kan ya. Iya. Apakah mungkin ada tindakan lain dari yang dua tersebut? Mungkin menjelek-jelekan sampean atau membuli, mengoceh gitu enggak? Enggak. Cuma enggak disapa gitu. Iya. Itu mungkin itu bukan, kalau menurut saya itu bukan permasalahan atau bukan masalah yang timbul dari sampean, tapi itu kebanyakan ya. Kalau sepengalaman saya di pondok, saya juga pernah gitu deh, pernah gak disapa sama teman satu bangku. Bahkan bukan 2 orang, kalau aku waktu di MTS Metode Ulum Suren ya, kan juga sekolah di sana. Ketika aku baru masuk, ada sekitar setengah 5 orang yang nggak suka, dikarenakan saya kurang tahu kenapa kok dia sering menjelekkan saya gitu, sering membuli saya, bahkan alat tulis saya sering diambil gitu. Kalau sampean enggak? Enggak. Mungkin teman sampean itu iri ya, iri ke sampean, iri karena lebih pintar gitu, lebih cantik mungkin, kayak gitu biasanya, kayak gitu kalau di sekolahan. Kalau cewek biasanya Yang dua itu cantik memang. Yang satunya itu sering pakai masker, katanya nggak pede, padahal orangnya cantik gitu. Yang tidak menyapa sampean itu yang mana? Yang pakai masker apa yang? Yang dua itu. Yang dua ya. Iya. Yang dua itu saudara apa gimana? Apa cuma teman biasa? Teman biasa. Yang satu orang Pakusari, yang satu orang Gejayan. Satu pondok juga? Enggak, bukan pondokan. Bukan pondokan. Pernah itu mengancam sampean gitu? Enggak. Enggak, cuma agak disapa. Iya. Jadi kalau menurut kakak ya, kalau solusi untuk mengatasi teman kayak gitu, sampean itu harus tidak boleh mendekati, bukan, tapi sampean itu harus lebih mencari teman yang banyak. Jadi kalau sampean hanya berfokus, hanya berteman sama itu, bisa-bisanya sampean akan malas sekolah kan ya. Misal teman-teman sampean cuma 2 itu ya, tidak disapa. Setiap hari sampean usul sekolah, pasti kan sampean kan gak betah kan di sekolah. Jadi solusi yang terbaik sampean itu memperbanyak teman. Di sana kan laki-laki, cowok sama cewek kan nyampur kan? Iya. Campur. Nah, kalau lebih baik sampean itu berteman sama cewek. Misal kalau cowok kebanyakan kan, kalau cowok ada yang kasar gitu ya. Iya. Kalau ada yang masalah sedikit langsung senggol ya. Itu Banyak ya. yang jahil. Iya, lebih baik sampean itu cari teman. Kalau memang yang 2 itu memang tidak senang ke sampean. Dan yang kedua, sampean harus percaya diri. Artinya meskipun mungkin teman sampean yang 2 itu mungkin iri ke sampean, mungkin dari hal kepintaran atau kecantikan atau kerajinan, kan banyak hal ya. Biasanya kalau cewek itu sering iri ya, biasanya kayak gitu. Kalau temennya pintar sedikit langsung dijelekkan, kalau temennya rajin pasti tidak disukai, kan itu kan kebanyakan kalau cewek kayak gitu. Jadi sampean harus memperbanyak teman dan menimbulkan rasa percaya diri. Artinya sampean itu harus percaya diri akan kemampuan sampean. Dengan cara apa? Dengan cara sampean itu ya, kalau setiap mata pelajaran sampean 1 minggu itu ada berapa matkul mata pelajaran? 12 tiap minggu, tiap hari biasanya? Kadang 4, kadang 3. Kalau hari Jumat itu cuma 2. Jadi enak, itu kan banyak mata pelajaran yang lain kan banyak ya. Kalau bisa sampean, kalau guru itu menanyakan sesuatu, sampean langsung majukan tangan. Atau ketika guru itu menyuruh maju ke depan, sampean langsung maju ke depan. Meskipun sampean itu gak tahu jawabannya, gak apa-apa wis.
yang penting rasa percaya diri itu ada kayak gitu. Soalnya kan kebanyakan siswa ya, bukan hanya siswa adik, mahasiswa ya, kalau jarang maju ke depan itu rasa percaya diri mereka itu jauh. Artinya kebanyakan mahasiswa itu yang pede itu kebanyakan mahasiswa yang ikut organisasi. Di sekolah sampean ada organisasi apa? Apa kayak Paskibra, Pramuka ada? Sampean ikut mana? Pramuka. Pramuka. Sudah lama ya itu? Lama, tapi sejak ada yang nganterin itu enggak pramuka terus. Oh, enak sampean. Biasanya kan kalau di dalam pramuka itu kan diajari kode etik ya. Artinya aturan-aturan ketika berteman itu diajarkan kan biasanya. Iya. Untuk bela diri diajarkan juga enggak? Enggak. Oh. Kalau menurut saya ya, sampean itu ikut bela diri. Kenapa kok anjuran saya disuruh ikut apa dah bela diri? Takutnya ya yang dua itu kesampean itu benci, memiliki unek-unek, pengen menyerahkan sampean. Kalau sampean punya bela diri kan enak, bisa buat jaga-jaga diri. Ketika sampean takutnya yang dua itu sampean pulang kan nggak mondok kan, yang dua itu yang gak suka sampean nggak mondok ya. Takutnya sampean pas pulang gitu atau di dalam bus takut diapain gitu. Enak kalau sampean ikut bela diri. Biasanya di pondok sampean itu ada bela diri? Enggak ada. Gak ada. Enggak ada. Sudah lama sebenarnya berteman sama yang dua itu? Lama, sejak dari kelas 1 itu. Di kelas 1? Berarti teman sampean? Kan tadi sampean kan bilang bukan hanya itu kan? Iya. Siapa lagi? Banyak, itu ada 6 sahabat gitu. Terus Yang nambah saya lagi. oh, satu kelompok gitu ya? Iya. Yang 2 itu 8A, yang 4 itu 8B. Sampean kelas? 8B. Oh, kok gak berteman sama yang 8B? Iya, berteman juga. Enggak, maksudnya kok campur gitu? Biasanya kan Campur. kok gak satu kelas gitu? Yang gak suka kan kelas 8A ya? 8B. 8B, satu kelas berarti? Iya. Oh iya, kata saya tadi itu yang paling baik itu menjauhi, dan yang kedua cari teman banyak gitu. Dan yang solusi yang terbaik sampean itu laporkan ke guru bahwasanya sampean itu yang menyebabkan, misal sampean di kemudian hari ya dipanggil sama guru sampean, misalnya kenapa kok kita gak masuk misalnya, jangan bilang ke guru itu. Di sana ada guru BK? Ada juga. Enak. Siapa namanya guru? Ahmadi. Pak Ahmadi. Asli guru BK apa memang guru mata pelajaran yang lain? Mata pelajaran yang lain juga. Ada 2 guru BK. Gelarnya Pak Asmadi SPD. Iya, Pak Ahmadi. Asli BK berarti. Keluaran mana? Kampus mana? Gak tahu sebenarnya. Berarti aktif gurunya. Maksudnya ketika ada siswa yang bermasalah langsung diatasi. Iya. Enak sampean konsultasi. Karena aslinya kalau guru BK ya itu bukan hanya mengurus siswa yang bermasalah, bukan, tapi untuk mengatasi siswa yang jarang, artinya yang memiliki masalah keluarga itu bisa, masalah teman itu bisa. Jadi sampean harus sering berkonsultasi sama guru BK. Bilang ke guru BK itu ya, sampean itu, saya Pak, saya jarang masuk karena teman saya yang dua itu tidak suka ke saya. Gimana Pak solusi terbaik buat saya gitu ya? Soalnya kalau dibiarkan ya, takut kelamaan takutnya sampean itu gak betah di sekolah gitu kan. Guru BK-nya 2, tapi kalau ke siswa akrab apa gimana? Kadang kalau yang salah itu kasar. Kasar guru BK. Pernah memukul gitu? Pernah, yang salah tapi. Salahnya itu kayak apa? Apa berkelahi? Iya, ada yang berkelahi, ada yang berpacaran, terus celana dipensil, pakai sandal, rambutnya panjang. Oh, berarti guru BK langsung anu ya? Langsung misal pakai celana pensil. Itu biasanya diapain? Dipotong. Celananya? Iya. Aslinya guru BK itu bukan kayak gitu. Jadi kalau di sekolah saya ya,
itu biasanya guru BK itu misal ada siswa, kalau memang aturan di sekolah itu tidak boleh memakai celana pensil, sebaiknya itu dilakukan konseling kelompok. Artinya bukan konseling kelompok, iya konseling kelompok. Jadi teman yang sering melanggar, biasanya kan cowok kan sering kayak gitu, itu diajak semua yang suka pakai celana pensil itu biasanya diurus satu persatu, kenapa kau pakai kayak gini gitu biasanya. Memang kebanyakan guru BK kan ada yang kebanyakan kasarnya. Kalau kecil pernah mukul juga? Pernah. Karena hijabnya nggak ada logonya, nggak ada logo SMP ibunya. langsung dipukul? Iya. Dicubit apa dipukul? Dipukul. Sampai parah ya? Iya. Kayak lipstick juga. Nggak boleh? Nggak boleh, kan banyak kelas 9 yang dulu ini yang udah lulus bawa make up gitu ke sekolah. Itu nggak diperbolehin? Nggak boleh. Oh ya, memang kalau make up kalau masih sekolah itu memang tidak diperbolehin. Soalnya kan kebanyakan kalau sudah campur ya kan, di sekolahan sampean kan campur kan, cewek cowok kan. Iya. Itu biasanya bahaya, apalagi cowok masih SMP itu biasanya masih masa pubertas, masih parahnya. Ketika melihat cewek yang agak aneh sedikit, itu biasanya yang cowok itu langsung agresif gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi tindakan guru BK sampean itu baik, karena dapat menghindarkan permasalahan yang marak di luaran. Soalnya kan di luaran sekarang kan banyak masalah yang katakanlah masalah apa itu, lupa aku deh, masalah apa itu, pelecehan seksual gitu kan banyak kan sekarang. Siswa kelas 2 SMP sudah hamil kan banyak kan. Jadi kalau menurut saya guru BK sampean itu termasuk sangat baik gitu, karena kalau dibiarkan lama-kelamaan akan timbul masalah seperti itu. Kalau masalah yang selain dari teman itu apa deh? Gak ada ya, cuma itu ya. Jadi paham kan? Di langkah selanjutnya, artinya langkah selanjutnya sampean ya, maksudnya langkah selanjutnya sampean itu harus kata saya tadi konsultasi kepada guru BK, bilang bahwasanya saya pernah gak masuk pak di hari ini karena teman saya ada yang gak suka gitu. Terus sampean bilang ke orang tuanya, gak apa-apa bilang orang tuanya kalau pak saya gak masuk sekolah sekarang. Kenapa gak masuk? Ada teman saya yang gak suka ke saya gitu ya. Terus bilang sampean kalau saya itu capek untuk jalan kaki, itu gak apa-apa. Jadi sampean itu harus terus terang semua permasalahan yang dihadapi sampean, agar semua keinginan sampean itu tercapai gitu. Kan cita-cita adik itu apa wis tadi? Siap pimplang masih bingung ya? Iya. Tapi ada kan 2 opsi tadi kan. Iya. Pengen guru sama koki. Kemampuan sampean itu apa sekarang? Membaca sama menulis. Yang lebih menonjol, yang lebih sampean sukai itu yang mana? Memasak. Oh enak sejalan. Itu lanjutkan. Kadang lihat TikTok itu ada gitu buat gitu. Langsung turun lapangan ya. Artinya langsung praktek gitu. Iya. Nah itu kembangkan deh. Soalnya kalau memang sampean punya kemampuan dari sejak sentik, kalau dibiarkan itu bisa hilang. Artinya kemampuan yang sampean miliki itu bisa lupa, karena ilmu kan gesit kan. Meskipun kita sepintar-pintarnya seseorang, kalau tidak sering mengulang itu pasti lupa. Baik itu profesor, bahkan guru juga sebelum ngajar itu pasti baca dulu. Agar apa? Agar ilmu yang disampaikan itu sesuai, artinya sejalur dengan apa yang ada di pikiran guru itu. Kalau sampean itu pengen jadi koki ya, kalau sampean pengen jadi koki tapi hobinya hanya tidak sering membaca ataupun tidak tanya ke ibunya cara masak ini kayak apa bu, itu repot. Jadi sampean kalau pengen cita-citanya sampean tercapai, yang pertama sampean harus sering membaca, terus tanya ke orang yang lebih ahli, sharing. Artinya
sampean itu semisal ibu sampean kan pinter kan kalau masak kayak masak ikan teri kan pinter kan ya, dodol kalau kebanyakan orang tua kan, apalagi ibu kan pasti kan pinter dalam segala hal. Sampean itu nanya cara membuat kayak gini seperti apa bu, buat apa, buat tambahan ilmu sampean. Terus yang solusi yang ketiga, sampean itu harus apa wis melanjutkan ke sekolahan yang lebih tinggi. Kalau hobi memasak itu biasanya perkokian. Kalau di daerah Jember ini gak ada misalnya. Kalau di daerah Jember biasanya kalau sekolah itu angel kalau tim memasak. Biasanya kan kalau sekolah kan ada kayak ekstrakurikuler gitu kan, ada kan, ada di sana. Sampean sekarang, kalau sekarang ini sampean harus fokus ke depannya, artinya sampean itu fokus untuk menggapai cita-cita sampean. Meskipun ada masalah datang, sampean biarkan. Kebanyakan siswa ya kalau ada masalah itu berhenti, kebanyakan, apalagi dari teman. Soalnya ada ponakan saya ya, sekarang itu berhenti karena temannya sendiri satu pondok. Saya tanya ke itu, kenapa kok berhenti, sudah hampir mau lulus gitu. Katanya dia, saya sering dibully di pondok, saya sering diancam sama teman. Jadi yang menyebabkan siswa itu patah semangat itu kebanyakan dari teman. Jadi sampean meskipun sampean ada masalah dengan teman, biarkan. Aku harus terus semangat, harus bisa menggapai cita-cita. Karena kalau pengen jadi Master Chef Indonesia ya kan kok gitu ya, itu minimal itu gelarnya S1. Jadi sampean harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah SMA sampean jangan nikah dulu kalau pengen iya langsung bisa, gak usah ditunda, langsung jangan. Kebanyakan kalau cewek misal ya lulus SMA itu artinya apa wis, lulus SMA artinya nganggur 1 tahun, itu kebanyakan langsung nikah kalau cewek. Jadi sampean setelah lulus SMA lanjut wis ke perguruan tinggi. Kan kalau sekarang itu murah, kebanyakan mahasiswa ya, kebanyakan itu gratis, gak usah bayar SPP, bahkan ada yang dibayar kalau di sekolah, kalau di kampus gitu kan ada program KIP sekarang. Jadi sampean itu misal di kemudian hari sampean itu pengen melanjutkan kuliah sedangkan dari orang tua itu tidak bisa membiayai ya, sampean bisa pakai jalur KIP, enak. Jadi sampean itu gak usah bayar tapi dibayar sama pemerintah, enak. Setelah lulus main cari lowongan, bukan lowongan kayak mie ayam itu ya atau nasgor. Kalau di Jember itu banyak lowongan kerja untuk cewek, kerja di warung. Jangan, kalau memang sampean pengen yang lebih tinggi sampean langsung lamar ke restoran gitu. Soalnya kebanyakan koki yang handal ya, kebanyakan dari restoran turun ya, naik ke lebih tinggi terus sampai masuk ke perlombaan yang namanya Master Chef Indonesia. Soalnya kan kalau Master Chef Indonesia itu bukan gelar yang di sana, bukan, tapi perlombaan. Tapi biasanya kalau Master Chef di Indonesia itu ya biasanya mahal kalau daftarnya lomba di sana. Tapi kalau setelah jadi di sana enak, sambil bisa buka toko sendiri, bisa membahagiakan orang tua, kan enak kan. Jadi sampean setelah lulus dari perguruan tinggi, sampean cari lowongan untuk memasak atau apa tadi wis, koki ya, bisa dipahami ya. Baik, karena waktunya sudah cukup, setelah mengikuti kegiatan ini, langkah yang pengen diambil adik itu selanjutnya harus bagaimana? Terus yang kedua, konsultasi kepada guru BK, terutama guru BK ya terutama. Soalnya yang mengatasi semua satu sekolah itu guru BK, bisa dipahami ya. Cukup sekian dari kegiatan ini.
apabila ada perkataan dari saya ya, saya mohon maaf ya. Respon sampean setelah mengikuti kegiatan ini bagaimana? Apa senang, apa sedih gitu? Senangnya itu dari mana? Soalnya dapat solusi. Dapat solusi ya untuk mengatasi teman. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.